Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara lewat pesan pastoral. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup yang membuat kita seakan-akan putus asa, kehilangan pengharapan dan pegangan hidup. Tetapi saya mau membagikan sesuatu pengalaman dari pemazmur. Bagaimana ketika dia mulai merasa putus asa, melihat perbandingan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan dengan para pencemooh, dengan orang-orang fasik. Kok mereka seakan-akan tidak merasakan sakit, tidak merasakan kesulitan dan penderitaan, sementara orang-orang yang berharap sama Tuhan kok mengalami pergumulan hidup yang datang silih berganti. Sampai pada akhirnya pemazmur dia menemukan satu rahasia untuk bisa tetap bersandar sama Tuhan. Saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28 ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan pertentangan batin yang dialami oleh pemazmur, ketika dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang disebut sebagai para pembual, hidupnya senang, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Sementara dia harus melewati berbagai macam kesulitan hidup, tapi di dalam pergumulannya kepada Tuhan, dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan dia melihat akhir hidup mereka. Dan pada akhirnya dia bilang, selain Kau tidak ada yang lain padaku di bumi ini. Hanya Engkau Tuhan bagianku di bumi dan di sorga. Itu sebabnya menutup pasal 73 dari Mazmur ini, dia katakan, aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah, supaya dapat menceritakan perbuatannya yang ajaib, pekerjaan tangannya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala jalan-jalan Tuhan kita tidak bisa pahami dan selami dengan akal kita, dengan pemikiran-pemikiran kita. Tetapi satu hal, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika kita ada di masa-masa sulit, di sana tetap ada Tuhan. Dia ingin menyatakan pertolongannya atas hidup saudara dan saya. Bagian kita hanya tetap mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sandaran dan tempat perlindungan kita. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara dan saya. Mari tetap arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati.